Puji nama Tuhan, saudara sekalian, selamat pagi. Kita boleh merayakan Paskah yang kedua, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan. Saudaraku, selamat berpaskah, merupakan hari besar bagi kita dan suatu hari yang penuh dengan pengharapan. Puji nama Tuhan bagi saudara yang baru kali ini mengikuti kebaktian di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang. Biarlah kita bersama-sama berbakti ya di tempat ini untuk senantiasa menimba firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dari sekalian, kita akan kembali membaca Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Kita akan baca, saudaraku, bersama-sama. Sekali lagi kami undang saudara bangkit berdiri untuk membaca ayat pokok ini dan kita aminkan bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kita akan baca, kita sudah temukan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, pada hari Jumat kita sudah memeriksa bagian yang pertama, bahwa supaya kita ini sungguh-sungguh menjadi orang yang dimerdekakan. Ya, saudaraku, merdeka secara rohani. Saudaraku, dan Kristuslah yang satu-satunya yang dapat memerdekakan kita dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, saya sudah terangkan betapa banyak aliran kepercayaan agama, ya, dukun, paranormal, mereka dapat memberikan kemerdekaan secara luar. Mungkin kesembuhan atau mujizat-mujizat yang lain, saudaraku, mereka dapat lakukan. Saudaraku, tetapi semua itu hanya terbatas di luar saja. Ya, secara tubuh yang di luar saja. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang dapat memerdekakan saudara dan saya, baik secara luar, terlebih secara dalam, yaitu ikatan dosa, dosa yang membawa maut, ya, dosa yang upahnya maut. Itu tidak ada satu kuasa pun di kolong langit yang dapat melepaskan selain hanya Yesus Kristus. Saudaraku, segala penguasa-kuasa roh-roh yang lain, setan memberikan janji-janji jalan-jalan ke sorga, janji-janji ke sorga dengan jalan-jalan macam-macam. Supaya manusia tidak menemukan jalan yang satu-satunya menuju sorga di dalam Yesus Kristus. Setan, saudaraku, memanipulasi hukum-hukum Allah, mujizat-mujizat Tuhan. Luar biasa, seakan-akan kagum. Kita kagum melihat bagaimana, saudaraku, gerakan daripada kuasa-kuasa kegelapan di luar Kristus. Luar biasa. Ya, kesembuhan ilahi, pelepasan, seakan-akan pengusiran setan, seakan-akan pemburu hantu dan lain sebagainya, kekebalan-kekebalan, saudaraku. Tapi itu berkisar hanya di luar saja. Ya, saudaraku, manusia boleh mendapat janji begitu banyak untuk masuk surga dengan macam-macam jalan. Tapi kita tahu hanya jalan satu-satunya ke surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus Kristus itulah satu-satunya yang dapat mengalahkan dosa. Yang dapat melepaskan saudara dari dosa. Yang mana dosa itu akan membawa maut. Tidak ada kuasa di kolong langit ini yang dapat melepaskan, saudaraku. Sebab itu kemerdekaan kita itu biar sungguh-sungguh. Bukan hanya di luar saja. Bukan hanya perkara-perkara pertolongan di luar, saudaraku. Pemberkatan, berkat-berkat secara jasmani, berkat-berkat ya secara tubuh, berkat-berkat dalam pekerjaan, saudaraku, itu luar. Tetapi terlebih saudara dan saya sudah mendapat kelepasan, yaitu dari dosa yang mengikat manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Saudaraku, hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat melepaskan dan memerdekakan saudara, sehingga kita menjadi orang yang merdeka dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Merdeka dengan sesungguh-sungguhnya, merdeka luar tubuh sampai merdeka di dalam. Hanya Kristus. Sebab itu saudara jangan sampai terkecoh. Saudaraku, saudara terpengaruh, tertarik dengan kuasa-kuasa yang lain di luar Kristus. Ya, mereka hanya dapat menolong secara luar. Tetapi mereka tidak mampu untuk melepaskan dosa saudara, dosa saya. Bahkan mereka akan menyeret saudara semakin jauh ke dalam dosa. Semakin saudara dikuasai dosa. Tetapi di dalam Kristus itulah kemenangan yang luar biasa. Sebab itu saya katakan, saudaraku, sangat berbahagia saudara dan saya di dalam Kristus. Jangan sampai kita tinggalkan Kristus.
Saudara tidak akan menemukan lagi keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam Kristus. Firman Tuhan dalam Ibrani katakan siapa yang murtad sudah tidak ada korban lain yang menyelamatkan mereka. Tapi pada akhirnya mereka hanya menantikan kebinasaan sampai selama-lamanya. Ya, saudaraku, itu yang pertama, hari Jumat sudah saya terangkan begitu rupa. Biarlah tidak ada seorang pun di sini sebagai orang Kristen yang belum dimerdekakan dengan sesungguh-sungguhnya. Saya katakan orang Kristen yang tidak bertobat, itu orang Kristen belum dimerdekakan dengan sesungguh-sungguhnya. Luarnya sebagai orang Kristen, tapi dalamnya belum. Masih dikuasai dosa. Sebab itu Tuhan ingin supaya kita dimerdekakan dengan sesungguh-sungguhnya. Sehingga saudara menjadi orang ya milik Tuhan. Milik kesayangannya. Bahkan saudara dan saya kita akan menerima janji-janji daripada Tuhan melalui firman-Nya yang begitu indah, negeri yang tidak berjaman, tempat yang tidak ada susah, tidak ada sakit penyakit, bahkan tidak ada kematian. Kita akan bersenang, berbahagia sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, itulah yang menjadi pengharapan kita. Nah, yang kedua pada pagi hari ini saudaraku, setelah Yesus mati, ya 3 hari dia bangkit kembali. Dan kebangkitan itu, saudaraku, sebenarnya Tuhan Yesus sudah berulang-ulang kali memberitahukan kepada murid-muridnya. 3 kali secara khusus memberitahukan bahwa anak manusia akan dianiaya, akan dibunuh dan mati. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya murid-muridnya sudah tahu pemberitaan kebangkitan. Tapi mereka tidak mengerti. Saudaraku, begitu banyak orang Kristen dengar tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, mereka tidak akan percaya. Saudaraku, dan pada saat ini saudaraku, kalau kita boleh menerima kematian Kristus sebagai penebus dosa kita, kita sebagai anak-anak Allah, kita sekarang sudah predikat kita, sebutan kita, saudaraku, sebagai anak-anak Allah. Biarlah firman Tuhan katakan yang kedua tadi, berdirilah teguh, jangan kamu kembali dikenakan kuk perhambaan. Jadi biarlah saudara tetap berdiri, jangan sampai saudara terkena kuk. Kuk itu artinya satu tekanan. Ya, satu tekanan perhambaan kembali. Jadi kita tahu sekarang bahwa kekristenan itu belum mapan sepenuhnya sebelum Yesus Kristus datang kedua kali. Kita masih di dalam peperangan, saudaraku. Ya, peperangan iman kita, saudaraku. Kita masih mengalami banyak gangguan daripada roh-roh kegelapan yang ingin siap untuk menjatuhkan saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Tetapi firman Tuhan katakan, berdirilah teguh. Jangan sampai kamu kembali kena perhambaan dosa. Saudaraku, setan begitu gencar menghantam anak-anak Tuhan dengan macam-macam persoalan, dengan macam penderitaan, bahkan dengan kesenangan-kesenangan duniawi, supaya orang Kristen itu kembali dikuasai dosa. Tapi Tuhan berkata, berdiri teguh anakku. Jangan sampai kamu goyah. Jangan sampai kamu terkena beban kuk dosa lagi. Yang akhirnya juga akan membawa kebinasaan. Judas Iskariot itu siapa, saudaraku? Rasul Tuhan. Tetapi akhirnya dia terkena kuk perhambaan lagi. Dan akhirnya binasa. Saudaraku, itu menjadi contoh yang jelas bahwa perjalanan kita di dunia ini belum mapan sepenuhnya. Kita masih harus mau dididik oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan. Dan kalau kita mau dididik dan diajar oleh Tuhan, saya yakin saudara akan tetap berdiri sampai dia datang yang kedua kali. Tapi kalau kita menolak ajaran, kita sepelekan, kita anggap ya tidak berguna, maka itulah kesempatan anak Tuhan sudah mulai condong atau doyong dalam kejatuhan. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan buat saudara. Roh Kudus memberikan pertolongan buat saudara. Sehingga saudara tetap berdiri. Tuhan tahu saudara tidak akan tahan menghadapi peperangan melawan segala penguasa roh-roh kegelapan di angkasa, iblis dengan segala macam tipu dayanya yang licik. Tuhan tahu saudara berada di tengah-tengah dunia yang penuh sengsara. Aku tahu kamu di dalam dunia penuh penderitaan, firman Tuhan katakan. Tapi tetapkanlah, karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Amin. Puji nama Tuhan. Sebab itu saudara, orang Kristen dipacu supaya maju dalam Tuhan, tumbuh dewasa dalam Tuhan. Tidak hanya sekedar sebagai orang Kristen tanpa tahu artinya. Ya, saudara, sebagai orang yang beragama. Tapi saudara harus tahu bahwa kita sedang di dalam peperangan. Dan kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Dan satu-satu pertumbuhan sehingga kita dapat berdiri teguh
kalau saudara sudah menemukan kebangkitan Kristus. Orang Kristen yang belum menemukan kuasa kebangkitan Kristus, orang Kristen itu mengalami keluyuan rohani. Satu kali dia akan lemah. Sebab kebangkitan Kristus itu, saudaraku, dengan kebangkitannya memberikan satu pengharapan buat saudara dan buat saya, buat gerejanya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka gereja tidak memiliki pengharapan. Dan orang yang tidak memiliki pengharapan, dia adalah orang yang lemah dan pasti akan tinggalkan dan akan lemah di tengah jalan. Tapi orang yang memiliki pengharapan, dia akan tetap teguh. Di dalam pekerjaan kalau dia memiliki pengharapan berhasil, dia akan kerja dengan keras. Tapi kalau dia sudah tidak mempunyai pengharapan, maka dia tidak akan melanjutkan pekerjaan itu. Begitu juga Kristus bangkit ini memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Kalau Kristus tidak bangkit, kita tidak berbeda dengan agama lain. Tidak berbeda orang menyembah Konghucu. Tidak berbeda orang menyembah Buddha. Saudaraku, Buddha, Konghucu, tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh agama di dunia dari dulu sekarang rasul, nabi, semua mati. Tetapi Yesus mati 3 hari, dia bangkit kembali. Amin. Dan menang. Dan dia naik ke surga. Lazarus 4 hari bangkit, tapi dia harus mati lagi. Tapi Kristus tidak. Dia langsung naik ke surga. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, sekarang ini memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Sehingga saudara memungkinkan berdiri teguh, tidak terkena kuk pengharapan, tidak terkena kuk perhambaan dosa lagi. Kalau saudara sudah menemukan kebangkitan Kristus, saya yakin saudara akan tetap menjadi orang Kristen yang berdiri teguh, yang kuat. Dan tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Sebab saudara tahu sekarang, dosa itu membawa kecelakaan, membawa kebinasaan sampai selama-lamanya. Tapi pengharapan akan Yesus Kristus itulah kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu saudaraku, milikilah kuasa kebangkitan Kristus. Rasul Paulus katakan, aku kehendaki supaya aku dapat mengerti dan memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Luar biasa. Kebangkitan Kristus yang saat ini, yang sebentar 40 hari setelah itu dirayakan, yaitu kedatangan Roh Kudus. Saat ini saudara ingin kapan? Saya tidak melihat kebangkitan Yesus. Tapi Roh Kudus saat ini adalah kuasa kebangkitan Kristus yang senantiasa akan masuk dalam hati saudara. Dan kalau kuasa kebangkitan Kristus, Roh Kudus ini masuk dalam hati saudara, saya yakin saudara tidak akan tergoyahkan oleh segala penguasa apapun, godaan apapun. Saudara akan tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini saya ingin memberikan satu bagaimana gambaran atau satu bukti bagaimana mereka yang sudah menerima kebangkitan Kristus, mereka akan berubah. Mereka mempunyai pengharapan, yang putus asa menjadi orang yang memiliki pengharapan, saudaraku, yang berduka cita mengalami sukacita, yang mundur menjadi maju, yang takut menjadi berani. Sebab kuasa kebangkitan Kristus ini dinyatakan pada mereka. Dan ini harus saudara miliki gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Kuasa kebangkitan Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus Kristus. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, kita akan melihat dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal 16 kita akan menemukan 3 pribadi atau 3 golongan yang sudah menemukan kebangkitan Kristus dan apa ciri-cirinya dalam hidup mereka. Saudaraku, dalam Markus pasal 16, saudara temukan ayat 9 sampai yang ke-18. Ya, saudaraku, haleluya. Ayat 9 sampai ayat 19 atau sampai 18. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita sekarang melihat yang pertama. Ya, yang pertama, saudaraku, kita akan baca Markus pasal 16 ayat 9 sampai yang ke-11. Puji nama Tuhan. Markus pasal 16 ayat 9 sampai yang ke-11. Markus pasal ke-16 ayat 9 sampai dengan ayat yang 11. Ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan.
Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ya, saudaraku, yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Siapakah perempuan ini, saudaraku? Perempuan ini pernah dirasuk 7 setan. Perempuan ini telah pernah terusir, terisolasi daripada keluarganya. Sebab dia dirasuk 7 setan. Mungkin pada waktu itu dia dipasung. Ya, mungkin pada waktu itu dia disendirikan. Tidak ada harapan bagi Maria Magdalena. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, saudaraku, saudara baca ayat yang ke-9 tadi. Maria Magdalena dilepaskan daripada belenggu setan. Dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Oh, begitu Maria Magdalena mengalami kesembuhan, pertolongan daripada Tuhan, dia tidak berhenti di situ saja. Dia tidak masa bodoh, saudaraku. Dia tidak a priori, tapi dia bersungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan. Sehingga dia mengikut Tuhan kemana Tuhan pergi. Pada saat-saat sebelum kematian, Tuhan Yesus pada waktu mengadakan mujizat, Maria Magdalena selalu ada di situ. Pada waktu kejayaan Tuhan, Maria selalu ada di situ. Bahkan waktu Yesus disalib, Maria Magdalena ada di situ. Sampai pun Yesus dikuburkan, semua orang pulang, Maria Magdalena selalu menanti di situ. Sebab dia sangat mengasihi Tuhan. Sebab dia tahu dirinya sudah tertolong. Dulu sudah tertolak yang tidak ada artinya. Tetapi sekarang dia dibuat berarti oleh Tuhan Yesus. Sebab dia sudah disembuhkan daripada ke-7 setan. Luar biasa, saudara. Inilah yang harus menjadi tipe orang Kristen. Saudara dan saya, kita yang sudah merasa dibebaskan oleh Tuhan. Tidak hanya berhenti saja. Tetapi marilah kita mengasihi Tuhan. Dalam keadaan apapun kita belajar mengasihi Tuhan. Seperti Magdalena, di mana Yesus ada, dia selalu ada. Sampai pun Yesus mati tersalib, dikubur, dia selalu menantikan. Luar biasa kasihnya, saudaraku. Sebab dia merasa sudah tertolong. Inilah Kristen yang benar. Banyak orang Kristen sudah diselamatkan, tapi kepada Tuhan tidak pernah mengasihi. Tuhan nomor 4, nomor 5, nomor 6, tapi dirinya sendiri nomor 1. Itu tidak benar. Kita tahu bahwa kita ini nyawa kelewatan. Sudah tidak ada harapan. Kita sudah dirasuk oleh 7 setan. 7 itu artinya angka sempurna. Kita sudah dirasuk oleh dosa sehingga kita akan diseret ke dalam kebinasaan. Untung saudara bertemu dengan Yesus. Dan saat ini saudara dilepaskan oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Amin. Lalu bagaimana tanggapan kita terhadap Tuhan? Apakah kita masa bodoh saja? Tapi biarlah kita seperti Maria Magdalena, mengerti mengasihi Tuhan. Sampai pun Yesus dikubur, sudah semua pulang, Maria masih menangis di situ. Menangisi Yesus. Saudaraku. Dan apa jadinya pada hari Minggu pertama, hari ketiga setelah Tuhan Yesus kemati. Waktu itu pagi-pagi Maria Magdalena sudah kekubur, saudaraku. Pagi-pagi buta. Sudah, oleh sebab kasih dia tidak takut terhadap kuasa kegelapan. Sekalipun dia masuk kubur, saudaraku, pada waktu pagi buta semua orang tidak ada di situ, dia berani masuk ke dalam kuburan situ, saudaraku, di arena kuburan itu, sebab dia mengasihi Tuhan. Inilah kasih itu menghilangkan ketakutan. Orang yang sungguh mengasihi Tuhan tidak akan pernah ada ketakutan. Haleluya. Maria pagi-pagi buta dikatakan dalam ayat, dia sudah datang ke kubur. Dan saudara lihat apa yang terjadi kalau saudara baca di dalam cerita Injil yang lain, bagaimana akhirnya Maria Magdalena ketemu Tuhan Yesus Kristus. Pada mula pertama dipikir Yesus hilang, dicuri orang, tapi pada akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena sehingga dia begitu sukacita. Yang mula-mula berduka cita, menangis. Tapi setelah dia nampak Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, tangisan menjadi satu sukacita. Duka cita menjadi sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah sudah kuasa kebangkitan Yesus.
yang akan diberikan pada saudara dan saya, yang harus kita miliki, supaya jangan sampai kita tetap didukacitakan oleh dunia ini. Betapa banyak orang Kristen mengalami duka cita, mungkin karena pribadinya, mungkin karena rumah tangganya, mungkin pekerjaannya. Tetapi kalau kita sudah memiliki, bertemu dengan kebangkitan Kristus, duka cita akan dirubah dengan sukacita oleh Tuhan. Sebab di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Oh haleluya. Kalau orang berduka cita rasanya tidak ada harapan. Tapi setelah dia melihat Yesus, dia punya harapan. Tidak perlu lagi dikuasai oleh duka cita, tapi sukacita timbul dalam hatinya. Inilah yang Tuhan inginkan. Dan saudara lihat bagaimana setelah dia bersuka cita, dia memberitakan pada murid-muridnya. Sukacitanya dibagikan pada orang lain. Saudaraku, diberitakan bahwa Yesus, aku sudah bertemu dengan Yesus, aku sudah ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Diberitakan karena sukacitanya tidak terhingga. Begitu juga hati kita sebagai orang Kristen yang sudah memiliki kebangkitan. Saudara adalah orang yang sukacita penuh. Dan sukacita ini tidak dapat ditutup-tutupi selalu, tapi pasti akan meluber keluar. Akan menjadi berita, akan menjadi kesaksian. Menceritakan pada orang yang belum mengenal Yesus. Itu berita kesukaan yang dibawa oleh Maria Magdalena pertama kali. Berita kesukaan Yesus sudah bangkit. Sudah beritakanlah Kristus mati dan Kristus sudah bangkit. Itulah puncak penyembahan saudara, penyembahan saya, yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Saudaraku, sukacita kita sehingga Maria dapat menjadi saksi Tuhan. Dia dapat menghibur orang yang dalam duka cita. Saudaraku, bukan menjadi wanita penghibur, bukan. Tapi menjadi penghibur dalam mereka duka cita. Maria luar biasa, sebab dia sudah menemukan Yesus yang bangkit. Ya saudaraku, nah inilah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, pasti satu kali akan menemukan Tuhan. Amin. Amsal Sulaiman katakan, siapa yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, satu kali akan menemukan. Maria dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia menangis. Pada akhirnya dia ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pertama kali manusia pertama yang menemukan Yesus bangkit, Maria Magdalena, yang pernah dibebaskan daripada 7 setan di dalam tubuhnya. Luar biasa. Dulu tidak berguna. Dulu terbuang, tapi saat di hadapan Tuhan, dia ditinggikan luar biasa. Itulah kehidupan saudara dan kehidupan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita seperti Maria. Oh haleluya. Saudara tahu bahwa saudara sudah dibebaskan oleh Tuhan. Saudara merasakan yakin, ya, tahu bahwa saudara benar-benar dulu orang berdosa yang tidak punya pengharapan. Sekarang saudara menjadi orang yang selamat. Orang yang sudah dibebaskan dengan sungguh-sungguh oleh Tuhan Yesus Kristus. Baru saudara dapat mengasihi. Orang yang tidak merasakan menerima apa-apa daripada Tuhan, bagaimana dia dapat berterima kasih pada Tuhan? Saudara, bukan saja kita menerima segala apa, perkara-perkara materi, siang dan malam, makan dan minum, udara bebas semua. Itu belum apa-apa, tapi Tuhan telah memberikan kebebasan buat saudara. Sekarang saudara disebut anak-anak Allah. Oh, ini yang luar biasa yang tidak pernah saya lupakan. Mungkin saya dapat melupakan yang lain, tapi ini yang tidak dapat saya lupakan. Ketika setiap kali saya datang pada Tuhan, menyembah dan melihat salib Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang sudah menyelamatkan aku. Tanpa kematianmu, mustahil aku dapat terlepas daripada dosa. Saudaraku, saya katakan, saya orang berdosa. Saya dilahirkan di kota besar, di Surabaya. Pergaulan saya rusak tidak karuan. Saya anak yang paling nakal, saya katakan. Paling nakal. Coba bayangkan saudaraku. Sekolah SD saudaraku. Ya, sekolah di Tionghoa dulu. Ya, 6 tahun saya tempuh 9 tahun. Karena selalu naik setengah tahun, tidak naik setengah tahun. Karena selalu diceng sama gurunya, karena saya selalu nakal saudara. Sampai pada akhirnya lulus kelas 6, nilai saya 80, tapi kelakuan saya ditulis tidak baik. Bayangkan, rapot saya ditulis kelakuannya tidak baik. Sehingga saya ke sekolah SMP Tionghoa waktu itu ditolak semua karena rapot saya ditulis tidak baik. Karena apa? Karena saya sering bertengkar, sering kali ya membela teman-teman, sering kali nakal sekali. Sehingga guru itu begitu gemes. Tapi waktu itu ujian saya baik, diluluskan. Tapi dia masih mempunyai
kelonggaran untuk menjatuhkan saya, kelakuan tidak baik. Ya, di sana ada ja, ada i, ya, ada ping, ada ting. Saya ini paling bawah ting ini, saudaraku, paling yang tidak terbaik. Paling atau tidak terbaik atau tidak baik, saudaraku. Ini, tapi mengapa saya dapat jadi hamba Tuhan? Itu semua oleh rahmat anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya tahu saya orang yang berapa kali saya jatuh, putus semua, waduh hampir mati. Ya, tapi saat ini, saudaraku, Tuhan sudah memberikan ya kelonggaran, keselamatan, bahkan Tuhan memberikan karunia saya dapat melayani Tuhan. Ini satu kemurahan yang tidak pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Saya bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan saya. Dia yang sudah menjadi juru selamat saya. Saya ingin mengasihi Tuhan dengan apa yang dapat saya kerjakan, dengan pikiran saya, dengan tenaga saya, dengan apa kemampuan saya. Saya ingin bertambah-tambah mengasihi Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Dan saya yakin itu juga terselip di dalam hati saudara kita semuanya. Amin. Amin. Ya, saudaraku, saudara tahu Dia yang sudah mati, yang sudah menyelamatkan kita dari kematian kekal, bukan menyelamatkan kita dari mungkin kecelakaan. Itu sudah baik. Ada orang menyelamatkan saudara dari kecelakaan. Oh, kita sudah bersyukur, terima kasih kepada orang itu karena kita selamat. Kalau tidak ada orang itu yang menarik saya mungkin sudah dilindas oleh truk. Saudara berterima kasih kepada orang itu, baik. Tapi satu keselamatan yang jauh lebih besar adalah keselamatan kita dari neraka. Saudara dan saya sudah diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Amin. Itu yang tidak boleh terlupa dari benak kita. Kita selalu dapat mengasihi Dia. Dan seperti Maria. Ya, ini Maria ini berbicara pribadi. Ya, pribadi. Ya, saudaraku, pribadi. Ya, banyak duka cita. Tapi saudara, jangan seperti orang dunia. Selalu dikuasai oleh duka cita. Ada apa-apa sedikit duka cita. Ada apa-apa sedikit duka cita. Ada apa-apa sedikit susah, tidak dapat terobati. Tapi saudara dan saya seperti Magdalena. Begitu ketemu dengan Yesus bangkit, duka cita menjadi sukacita. Amin. Saudara memiliki Tuhan yang bangkit. Jangan selalu dikuasai oleh duka cita dunia ini. Saudara pandang sama Tuhan. Yesus bangkit. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup mengulurkan tangan, membantu saudara, memberikan jalan keluar bagi jalan yang sudah buntu, jalan yang sudah gelap. Tuhan sanggup memberikan jalan terang karena Dia adalah Yesus yang hidup. Amin. Yang kedua sekarang kita baca Markus pasal 16 ayat 9 sampai 11 tadi. Yang kedua saudaraku ayat 12 sampai 13. Yang 12 sampai 13. Sampai dengan 13. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ya, saudaraku. Yang kedua kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Orang ini turun karena merasa bahwa Tuhan sudah mati. Tidak ada harapan menyembah Tuhan. Tidak ada harapan mengiring Tuhan. Buat apa mengiring orang mati? Seakan-akan tidak mempunyai pengharapan lagi. Saudaraku, dua orang ini. Dua orang ini saya katakan kalau tadi pribadi. Ini dua orang ini berbicara suami istri atau keluarga. Saudaraku. Ya, jangan sampai tidak ada harapan saudara hanya pandang Yesus yang mati. Sehingga rohani saudara turun. Saudara meninggalkan Yerusalem. Mengapa banyak orang Kristen turun? Mengapa banyak orang Kristen meninggalkan Yerusalem? Saudaraku, mengapa banyak orang Kristen meninggalkan gereja? Karena dia tidak mempunyai pengharapan. Dia hanya tahu bahwa Yesus mati, tersalib, sudah mati. Tapi Yesus menampakkan diri kepada dua orang ini. Begitu, kalau saudara baca dalam Lukas pasal 24, bagaimana prosesnya. Setelah orang ini mengenal Yesus bangkit, oh luar biasa, dia bersuka cita kembali lagi ke Yerusalem. Dia tidak meneruskan perjalanan ke Emmaus, dia kembali ke Yerusalem menjadi saksinya Tuhan. Luar biasa. Kehidupan yang menurun, kehidupan rohani yang merosot, karena dia memiliki Yesus yang mati. Tapi saya yakin kalau saudara memiliki Yesus yang bangkit, kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Saya yakin orang Kristen tidak ada kamus turun. Tapi orang Kristen
selalu naik terus seperti Raja Wali. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, jadi tidak heran kalau ada banyak orang Kristen seakan-akan kekristenan ya ibadah sama Tuhan itu ya tabel butuh saja ya. Kalau ada waktu ya datang ke gereja, kalau tidak ada waktu tidak datang ke gereja. Sebab orang Kristen ini belum menemukan kebangkitan Kristus yang sesungguhnya. Belum menemukan kebangkitan Kristus dengan sesungguhnya. Mereka anggap Kristus itu mati seperti tokoh-tokoh agama lain. Lalu begitu. Padahal tokoh-tokoh agama lain, sudah penyembah-penyembah, mereka begitu militan. Meskipun yang disembah itu mati, kita kadang-kadang kalah. Padahal tahu siapa itu Buddha, siapa itu Konghucu, mati. Tapi tahu mereka taat. Tapi mengapa saudara dan saya memiliki Kristus yang bangkit, kita kalah dengan mereka? Orang Kristen yang sudah menemukan Kristus bangkit, saya yakin orang Kristen itu tidak akan undur dari Tuhan. Dia akan tetap maju dan naik terus di dalam Tuhan. Amin. Dia akan semangat, dengan kata lain. Orang yang mudul turun itu loyo, putus asa. Dia ingin kembali ke kampung halamannya. Dia tinggalkan Yerusalem. Tapi setelah ketemu Yesus, dia naik kembali ke Yerusalem. Saudaraku, saat ini Tuhan ingin mengangkat saudara. Mungkin di antara saudara ada yang sudah mulai turun rohaninya. Sudah mulai malas rohaninya. Sudah mulai loyo rohaninya. Saya yakin pagi hari ini Roh Kudus akan masuk dalam hati saudara. Menolong saudara. Sehingga saudara memiliki pengharapan yang kuat. Dan saudara kembali maju di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ya saudaraku. Jadi ini cirinya orang yang sudah memiliki kebangkitan itu tidak gampang undur, tidak gampang muklek, tidak ada gampang mutung, sedikit-sedikit mutung, sedikit-sedikit. Dikuasai kebangkitan Kristus, saya yakin rumah tangga itu tidak akan mengalami nasib turun, tapi dia akan terus naik. Amin. Haleluya. Keluarga akan berbahagia. Tidak akan mengalami setelah jadi orang Kristen lalu tambah rusak, tambah bugre, tambah hancur. Itu orang Kristen yang belum memiliki kebangkitan Kristus. Yakin keluarga suami istri yang sudah memiliki kebangkitan Kristus, dia tidak akan mengalami yang sedemikian. Dia akan maju, naik. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Saudara mau? Mau? Ya, jangan sampai saya otot saya mau putus saudaranya. Pikiran saudara di luar. Matanya kelihatan menghadap muka pada saya, tapi pikirannya di luar. Begitu saudara katakan amin. Apa ya? Ya amin, bis pokoknya amin. Ya, mari saudaraku. Kita kasih Tuhan lebih daripada yang lain. Amin. Amin. Jangan segan-segan ngomong amin saja. Ya. Masa kalah sama mereka. Terima berkat amin, 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 amin. Terima berkat amin, amin, amin. Saudara terima berkat daripada mereka, lebih daripada mereka saudara harus amin itu. Ya Tuhan, saya percaya itu amin, saudara. Perkataan yang nanti di surga akan selalu saudara dengar. Amin, 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 haleluya, amin, amin. Tidak akan pernah. Kalau sekarang saudara ngomong amin saja berat. Ya, saudaraku, saya yakin kita tidak akan mampu untuk meneruskan perjalanan rohani kita. Tuhan sudah bangkit. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga kita baca. Markus pasal 16, ayat yang ke-14 sampai 18. Ini yang terakhir, golongan yang terakhir. Ayat 14 sampai dengan ayat 18. Ya. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ya, akhirnya Tuhan Yesus menampakkan kepada ke-11 orang itu siapa? Itu murid-muridnya. Teruskan. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ya, Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan, kedegilan mereka. Sudah mendengar kabar dari Maria Magdalena, mereka masih tidak percaya. Inilah kehidupan Kristen pada umumnya. Begitu seringkali percaya kita luntur, seringkali kita tidak percaya. Padahal kita sudah dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Tapi tidak percaya. Saudaraku, ya, puji nama Tuhan.
Orang yang melihat Tuhan Yesus percaya. Orang yang tidak melihat Tuhan Yesus percaya itu lebih berbahagia. Amin. Loh, aminnya masih. Amin. Amin. Enak didengar kalau serempak. Ya, sudah kupuji nama Tuhan. Coba, ya, kedegilan, ketidakpercayaan mereka dicela oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan sayang pada mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka terus hancur. Tapi Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Terus kan? Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, tidak mau percaya. Padahal sudah diberitakan. Betapa juga kita ini seringkali kita harus ulang-ulang firman Tuhan. Berulang-ulang dikembalikan ulangan-ulangan. Supaya saudara percaya. Saudara percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Jangan sampai tidak percaya. Kalau tidak percaya, Tuhan Yesus berkata kamu dekil hatimu. Teruskan. Ayat 16, lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, bahasa roh, terus kan? Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. 11 murid-muridnya sembunyi semua. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 10, mereka mengunci diri. Sebab apa? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut, mereka mengunci diri. Saudaraku, tapi pada waktu itulah Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Tanpa harus melewati pintu, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ada padamu. Sehingga mereka mengalami satu keberanian yang luar biasa. Tadinya ketakutan, dempis, mipis. Tapi sekarang mekar, saudaraku. Sebab dia melihat Yesus yang disembah adalah Yesus sudah bangkit. Amin. Oh haleluya, kalau kita memiliki Yesus bangkit, apapun kabar, apapun persoalan di dunia ini, saudara tidak perlu takut. Sebab pengharapan saudara, Yesus itulah hidup. Amin. Oh, puji nama Tuhan. Ya, satu kali manusia nanti akan dikuasai oleh ketakutan, takut mengalami persoalan mungkin bencana alam, macam-macam kesulitan. Saudaraku, di dalam dunia ini banyak manusia akan ketakutan sehingga mereka tidak berani, ya. Saudaraku, tapi kita sebagai anak Tuhan, saya yakin kita lain daripada mereka. Mereka tidak mempunyai pengharapan. Pengharapan mereka mungkin hanya uang. Uang tidak dapat menolong mereka. Pengharapan mereka hanya jabatan, tapi jabatan tidak dapat menolong mereka. Tapi pengharapan saudara dan saya adalah Yesus yang sudah bangkit. Dan dia berjanji menyertai saudara sampai kesudahan alam. Amin saudaraku, puji nama Tuhan. Biarlah inilah berita kebangkitan Tuhan. Miliki setiap saudara kebangkitan Kristus. Sehingga saudara yang bersusah, berduka cita menjadi sukacita. Saudara yang turun rohaninya menjadi kembali naik. Saudara yang penuh ketakutan, saudara akan mendapat keberanian daripada Tuhan. Sehingga waktu itulah rasul-rasul dulu dengan anak-anak kecil dia menyangkal, tidak takut. Tapi setelah dia memiliki kuasa kebangkitan Kristus, menjadi rasul yang luar biasa. Semua mati martir, dia tidak ada yang takut satupun. Mereka maju dalam Tuhan sebab dia tahu kematian suatu kebahagiaan buat dia. Dan dia tahu masuk ke negeri yang tidak berjaman bersama Tuhannya sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat penutup kita baca Efesus pasal 6 ayat 1. Pasal yang pertama. Coba ayat yang ke-10. Yang pertama. Pasal pertama ayat yang ke-10. Iya, pasal 6 ayat 10. Efesus pasal 6 yang maksudkan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Iya. Ayat ke-10. Akhirnya kuat di dalam kekuatan-kuatannya. Ya, ini beberapa hari kok enggak dicek ya. Nah, mic-nya ini kurang baik ya. Ada suatu kabel yang kurang baik. Di sini katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin.
Nah, kuat kita bukan oleh kekuatan kita, tapi oleh kuat kuasanya, itu Roh Kudus, itu kuasa kebangkitan Kristus yang sekarang ini, gereja sekarang ini perlu gereja yang tidak menghiraukan, tidak mementingkan Roh Kudus, ya, tidak mengutamakan Roh Kudus. Gereja akan mati, gereja akan sepi, gereja datang ke gereja merupakan satu hal yang tidak menyenangkan. Pulang datang dengan susah, pulang dengan susah, tidak ada kemenangan, tidak ada kesukaan. Tapi gereja yang betul-betul memperhatikan dan mengutamakan roh daripada Tuhan, itu Roh Kudus, roh kebangkitan, saya yakin gereja itu akan bangkit. Dan gereja itu siap untuk diangkat bertemu dengan Dia sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai perempuannya. Amin. Sebab itu Tuhan Roh Kudus, setiap kali kita berterima kasih sama Tuhan Roh Kudus, kita dapat berbuat apa-apa hanya oleh Tuhan Roh Kudus. Dan kita katakan kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, Roh-Mu yang Kau berikan itulah yang memungkinkan saya dapat begini. Tanpa Roh-Mu saya tidak dapat berbuat apa-apa. Kita muliakan Roh Kudus di hadapan Bapa, kita muliakan Roh Kudus di hadapan Tuhan Yesus. Karena Dia oknum ketiga yang menolong saudara, menolong saya. Sampai hari ini kita ada karena Roh Kudus. Amin. Biarlah kita setiap kedua, Tuhan, Roh-Mu yang Kau berikan padaku, Roh Kudus itulah yang menolong aku. Jadi kita muliakan Roh Kudus di hadapan Allah. Saya yakin Roh Kudus akan semakin memberikan karunia kepada saudara, semakin heran. Sehingga saudara dapat dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, mari kita akan nyanyikan satu nyanyian. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, dan Dia bangkit bagiku. Kita bersuka cita. Semua anak-anak Tuhan yang ketemu dengan Tuhan Yesus bangkit bersorak-sorai, bersuka cita. Tidak ada orang yang ketemu Tuhan Yesus bangkit lalu tetap bersusah, ya. Tapi bangkit, sukacita. Itulah gereja Tuhan, sukacita bangkit karena gereja itu ketemu dengan Yesus yang bangkit. Amin. Oh haleluya, mari kita bangkit berdiri, bersorak sukacitalah, haleluya. Oh haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh, hidup untuk kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sang manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Semua menyanyikan haleluya dengan sukacita. Tuhan Roh Kudus, jamah anak-anak-Mu. Biarlah semua bertemu dengan Kau yang sudah bangkit. Tuhan Roh Kudus, supaya mereka dapat memuliakan Yesus, memuliakan Allah. Tuhan Roh Kudus. Oh haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, nyanyikan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh haleluya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dari manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di surga selamanya. Dia itu firman
Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia.